Setelah identitas Xiaoyan yang terungkap, semua orang yang ada di dalam aula pun sontak dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Seorang anak muda yang memiliki kekuatan tak terduga meskipun Pavilion Fenglei tidak sebanding dengan Burning Flame Valley dalam hal kekuatan. Tetapi fraksi ini bisa dianggap sebagai salah satu yang terkuat di wilayah Central Clans. Sesaat kemudian tetua kedua lantas berkata, "Aku dengar permusuhanmu dengan Pavilion Fenglei adalah karena kau memiliki gerakan 3000 petir. Semua orang jelas tahu kau bukanlah murid dari Pavilion Fenglei. Lantas dari mana kau bisa mendapatkan teknik tersebut? Selain itu saat ini kau juga menginginkan teknik 3 perubahan api misterius dari lembah kami. Jangan bilang bahwa kau sangat tertarik pada teknik Do orang lain." Xiaoyan lantas menjawab, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan, tidak perlu bagiku untuk bertanggung jawab kepada tetua kedua terkait masalah ini. Adapun teknik 3 perubahan api misterius adalah karena aku membutuhkannya untuk memaksimalkan potensi api surgawi yang kumiliki. Ini adalah satu-satunya alasanku datang ke lembah api pembakaran." Tetua pun tampak mengerutkan keningnya dan mengatakan, "Xiaoyan, tempat ini bukanlah Pavilion Fenglei. Aku jelas tidak akan membiarkanmu bertindak lancang seperti itu." Xiaoyan lalu mengalihkan pandangannya ke arah Tang Zhen dan berkata, "Ketua Lembah Tang, tolong katakan sesuatu untuk masalah ini. Jika kau juga merasa bahwa teknik 3 perubahan api misterius adalah rahasia yang tidak boleh sampai jatuh ke tangan orang luar, maka aku akan segera pergi dari tempat ini." Tang Zhen yang merasa jika ini tak adil dengan apa yang diberikan Xiaoyan lantas sampai mengucapkan kata-kata itu, "Maka aku jelas akan kehilangan wajah sebagai kepala lembah api pembakaran. Teman muda, karena aku sudah berjanji aku pasti akan menepatinya." Tatapan Tang Zhen pun segera beralih ke arah dua tetua sembari berkata, "Kalian berdua tidak perlu mempersulit. Sebagai kepala lembah aku jelas tidak akan memberikan teknik rahasia kepada orang luar begitu saja. Menurut peraturan lembah, para murid inti dapat memperoleh 3 perubahan api misterius setelah berhasil melewati tes ujian. Oleh karena itu jika Xiaoyan mampu melewatinya, tidak ada lagi yang boleh menentang dan merasa keberatan. Siapapun yang tidak patuh akan langsung dihukum sesuai dengan peraturan lembah yang berlaku." Meskipun begitu, tetua kedua sepertinya belum puas dan akhirnya mengatakan, "Masalah ini memiliki implikasi serius dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Oleh sebab itu aku yang lama secara pribadi akan menjadi penguji. Jika Xiaoyan mampu bertahan 10 pertukaran denganku, maka aku tidak akan mempermasalahkan lagi keputusan apapun terkait teknik 3 perubahan api misterius." Para tetua yang hadir pun tanpa sadar mengeluarkan tawa. Mereka jelas mengerti kekuatan seperti apa yang dimiliki tetua kedua pada saat ini. Dia telah mencapai puncak kelas Dozong dan hanya perlu 1 langkah lagi untuk maju ke kelas Dozun. Jika dia sampai menjadi penguji, bukankah hal ini sama saja dengan melakukan penindasan? Tentu saja Tang Zhen sangat tidak setuju dengan rencana ini. Bagaimanapun perbedaan kekuatan antara Xiaoyan dan juga tetua kedua sangatlah besar. Wu Chen pun perlahan membuka mulutnya dan mengatakan, "Jika kepala lembah merasa bahwa tetua kedua tidak cocok bagi Suyan, maka izinkan aku untuk melakukannya. Dari apa yang kudengar, Suyan bahkan berhasil membunuh tetua Chenyun dari Pavilion Fenglei. Oleh karena itu aku pikir seharusnya bukan hal yang mustahil baginya untuk melalui 10 pertukaran denganku." Kekuatan Wu Chen sendiri memang sedikit lemah dari tetua kedua. Saat ini dia berada di bintang 8 Dozong dan bisa dikatakan setara dengan Fei Tian. Tang Zhen cukup ragu dengan keputusan ini dan menyarankan, "Aku pikir akan lebih adil jika kita membiarkan Huo Er yang melakukannya." Saran ini pun langsung ditolak mentah-mentah oleh kedua tetua. Mereka yakin Huor kemungkinan akan mengalah dan membiarkan Xiaoyan menang. Karena Xiaoyan sudah membantu ayahnya dalam hal memperbaiki pil bodi satwa api sebelumnya.
Setelah mendengar perdebatan panjang itu, Xiaoyan pun akhirnya bersuara dan mengatakan kepala lembah Tang karena tetua Wu Chen bersikeras untuk menjadi penguji maka aku akan mengikuti keinginannya. Xiaoyan jelas mengerti kalau dia tidak mengikuti tetua ini sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkan teknik rahasia tersebut. Tang Zhen pun hanya bisa pasrah tak berdaya ketika mendengar jawaban Xiaoyan. Tang Zhen juga memperingatkan Xiaoyan bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan, jika sampai gagal maka tidak ada lagi peluang ke depannya. Xiaoyan perlahan tersenyum dan mengangguk karena dia telah menyetujui tes ini. Dia secara alami memiliki kepercayaan diri yang cukup besar meskipun lawannya adalah seorang elit Dozong bintang 8 tetapi dia juga bukanlah orang yang lemah. Karena ruangan di dalam aula cukup sempit, pertarungan ini pun akan dilaksanakan di area terbuka. Tepat ketika Wu Chen melewati Xiaoyan, dia lantas berkata, karena kau sudah berjasa pada lembah api pembakaran, kau akan tetap diizinkan untuk memilih teknik do lainnya setelah tes ini berakhir, bahkan jika kau gagal sekalipun. Salah satu tetua berkata, tetua ketiga, sebaiknya kau mengucapkan kata-kata ini setelah memenangkan pertarungan. Jika kau sampai kalah, aku yakin kau akan kesulitan untuk memulihkan reputasimu. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya tiba di lapangan terbuka. Para murid termasuk para tetua lainnya juga berkumpul di tepi arena untuk menyaksikan pertarung tersebut. Pada saat ini ekspresi Wu Chen benar-benar tenang. Perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Xiaoyan bagaikan langit dan bumi. Hal ini jelas membuatnya yakin bahwa pemuda seperti Xiaoyan bukanlah lawan yang pantas untuknya. Para murid tentu merasa ragu dengan keputusan Xiaoyan meskipun dia sangat berbakat dalam bidang alkemis, tetapi pertempuran doki adalah hal yang berbeda. Terlebih lawannya kali ini bukanlah orang biasa melainkan tetua ketiga yang dianggap sebagai salah satu ahli terkuat yang ada di api pembakaran. Sebuah doki yang sangat megah pun dengan cepat melonjak di sekujur tubuh Wu Shen. Di bawah pengaruh doki tersebut, dia pun seketika melesat ke arah Xiaoyan. Tinju api yang sangat kuat pun tiba-tiba muncul dan menembus dada Xiaoyan. Namun sayang, sosok yang diserang ini ternyata hanyalah sebuah bayangan yang tercipta dari gerakan 3000 petir. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan pun akhirnya muncul beberapa puluh meter ke belakang. Menurut pengamatannya, kecepatan Wu Chen ini seharusnya berada di bawah Feitian, namun daya hancur yang dihasilkan dari serangannya jelas jauh lebih kuat. Tepat ketika Xiaoyan mencoba mundur lebih jauh, sebuah tangan api pun tiba-tiba melesat ke arahnya. Pada awalnya Xiaoyan berhasil menghindar, namun di situ tangan api tersebut seketika membesar beberapa kali lipat dan berhasil mengenai bagian perut Xiaoyan. Alhasil dia pun terhempas cukup keras ke tanah. Jejak darah pun perlahan merembes keluar dari sudut mulutnya. Wu Chen yang berdiri di udara kosong pun menatap tajam ke arah Xiaoyan dan berkata, teknik tangan api ini merupakan salah satu teknik do kelas tinggi yang dimiliki oleh Burning Flame Valley. Jika seseorang berhasil menguasainya dengan sempurna, maka dia dapat mengubah ukuran tangan sesuai dengan keinginannya. Kau memang layak menjadi tetua ketiga dari lembah api pembakaran. Teknik ini memang cukup mengesankan. Xiaoyan pun dengan lembut menggosok jejak darah di mulutnya dan secara bersamaan dogi hijau pun melonjak hebat dari dalam tubuh Xiaoyan yang menandakan bahwa dia sepenuhnya siap untuk melanjutkan pertarungan tersebut. Wu Chen pun terlihat cukup terkejut ketika dia melihat bahwa Xiaoyan masih belum tumbang setelah menerima pukulan telak sebelumnya. Orang ini memang cukup tangguh sesuai dengan reputasinya. Sepertinya kali ini aku perlu sedikit lebih serius. Setelah memikirkan hal ini, tubuh Wu Chen pun seketika menghilang. Xiaoyan yang melihat pergerakan tersebut dengan cepat melepaskan gerakan 3000 petir ke batas maksimal sebagai bentuk refleksi. Pada saat yang bersamaan Wu Chen tiba-tiba muncul di area sekitar melepaskan doki api membara yang sangat kuat. Dalam sekejap seluruh bayangan petir yang diciptakan oleh Xiaoyan pun lenyap tak tersisa. Tidak hanya itu, pergerakan Wu Chen juga menjadi jauh lebih cepat dan terus mengejar Xiaoyan kemanapun dia pergi.
Penguasa hitam pun dengan cepat muncul di genggaman tangan Suyan. Dia lalu mengaktifkan teknik 6 penguasa dan berniat memblokir serangan Wu Shen itu. Suara benturan pun bergema di langit. Segera gelombang energi menyebar bagikan kilat hingga menyebabkan kedua petarung terpental dan menabrak dinding bebatuan. Tindakan Xiaoyan yang berani beradu pukulan secara langsung dengan elit Zong Bintang 8 seperti Wu Chen benar-benar membuat semua orang yang menonton terkesan. Keberanian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh petarung biasa. Di saat yang bersamaan Tang Zhen pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan bahwa 5 pertukaran telah berakhir. Dia sungguh tak menyangka Xiaoyan benar-benar mampu bertahan sampai sejauh ini. Sementara itu di lain sisi Wu Shen yang tergantung di langit pun perlahan mendarat dan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Harus diakui bahwa teknik yang baru saja digunakan Xiaoyan memang sangatlah berbahaya. Beruntung perbedaan level di antara mereka cukup jauh sehingga dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Jika Xiaoyan berada di tingkatan yang sama kemungkinan dia tidak akan berani untuk menghadapi serangan tersebut. Di tempat lain Xiaoyan terlihat semakin serius dan terus meningkatkan kewaspadaannya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terjebak dalam kesulitan yang cukup besar mengingat 5 pertukaran selanjutnya jelas akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Terlebih Xiaoyan tidak bisa menggunakan teknik 3 perubahan api misterius untuk memperpendek jarak dengan tetua Wu Chen. Sembari memikirkan hal ini gelombang doki hijau pun mengalir deras di seluruh tubuh Xiaoyan. Sepertinya kali ini dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya hingga batas maksimal. Wu Chen pun perlahan tersenyum dingin dan berkata, jika kemampuanmu hanya sebatas ini takutnya kau tidak akan mampu bertahan dalam 5 pertukaran selanjutnya. Setelah mengatakan itu Wu Chen pun sekali lagi menerjang ke arah Suyan dengan tapak raksasa miliknya. Meskipun Suyan telah mengerahkan gerakan 3000 petir hingga batas maksimal tetapi dia masih kesulitan menghadapi setiap serangan yang dilancarkan oleh Wu Chen. Namun ini masih jauh lebih baik daripada hanya melarikan diri seperti saat menghadapi Fetian dikarenakan celah di antara mereka berdua terlalu besar. Sepertinya Xiaoyan hanya bisa mengandalkan teratai amarah dewa jika ingin memenangkan pertarungan ini. Xiaoyan pun mencoba mengulur waktu dan bergerak secepat mungkin hingga menyebabkan debu di area pertarungan berputar hebat dan menutupi pandangan Wu Shen. Trik murahan semacam ini jelas tidak akan bisa mengelabuhi ahli tingkat tinggi. Wu Chen sambil tersenyum dingin dia lantas melepaskan tapak raksasa miliknya dan berhasil menghantam Xiaoyan dengan sangat keras. Setelah melancarkan serangan fatal ini Wu Chen pun lantas mencengkeram erat leher Xiaoyan sembari berkata, sebaiknya kau segera mengakui kekalahanmu, jika tidak aku mungkin akan benar-benar menghabisimu kali ini. Bukannya terlihat takut, Xiaoyan justru tersenyum aneh dan mengatakan bahwa 9 pertukaran telah berakhir. Pada saat yang bersamaan tubuh Xiaoyan yang berada di cengkeraman tangan Wen pun tiba-tiba meledak dan menghilang begitu saja. Kejadian ini secara alami membuat Wu Chen terkejut dan menyadari bahwa sosok yang baru saja dia kalahkan itu bukanlah tubuh asli Xiaoyan melainkan hanyalah sebuah avatar belaka. Teknik 3000 petir ini memang masih terlalu lemah. Jika itu sudah mencapai level tertinggi kemungkinan avatar tersebut mampu bertahan dalam 10 pertukaran. Wu Shen yang merasa dipermainkan pun benar-benar dipenuhi amarah yang membara. Sesaat kemudian doki megah di dalam tubuhnya pun meledak hingga mencapai batas maksimal. Ekspresi Tang Zhen pun seketika berubah ketika melihat hal ini. Dia sungguh tak menyangka orang tua sepertinya benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan hanya untuk menghadapi seorang pemuda. Tindakan semacam ini jelas sudah keterlaluan dan mencoreng nama lembah api pembakaran. Sementara itu di arena pertarungan tubuh Wu Chen sepenuhnya berubah layaknya cahaya api dan melesat ke arah Xiaoyan bagaikan kilat. Dengan momentum yang sangat menakutkan dia lantas melepaskan teknik terkuat miliknya yang bernama Fire Demon Palm dan berniat untuk menghabisi Xiaoyan dalam satu serangan. Suyan pun perlahan mengangkat kepalanya sambil tersenyum dingin. Dia lalu melambaikan tangannya dan sebuah teratai Buddha 3 warna pun muncul di hadapan semua orang.
Munculnya teratai api surgawi 3 warna menyebabkan tatapan Wu Chen seketika berubah, serasa dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi, bahkan dia tidak peduli lagi dengan 10 pertukaran. Serangan yang tersisa. Satu hal yang dipikirkan sekarang adalah menggunakan teknik terkuat dari lembah api pembakaran, yaitu dunia telapak tangan iblis, agar tubuhnya tidak terluka. Wu Chen mengorbankan segala perjuangannya tanpa ragu-ragu untuk memenangkan kesempatan terakhir tersebut, sebab di dalam hatinya dia benar-benar tidak ingin memberikan kesempatan Xiaoyan untuk mendapatkan 3 transformasi api surgawinya. Ketika dua kekuatan itu saling bentrok satu sama lain, percikan kekuatan yang maha dahsyat benar-benar mengguncang panggung batu dan tampak ledakan badai energi belum sepenuhnya menghilang, namun keduanya sudah terpental setelah menerima pukulan yang cukup keras. Tetapan Tang Sen mengungkapkan ketegasan, tidak ada yang mengharap hal seperti ini terjadi, padahal sejatinya pertarungan itu hanyalah sebuah ujian, namun tampak keduanya malah menciptakan sebuah pertarungan yang seakan-akan melampiaskan hasrat membunuh satu sama lain. Tang Sen dengan terpaksa meredam amarahnya. Jika dia tidak turun tangan untuk mengurus semua kekacauan tersebut, maka kemungkinan lembah api pembakaran akan sirna menjadi berantakan. Selepas mengatakan itu, tubuhnya lantas hilang, langsung melangkah ke arah depan. Xiaoyan mengarahkan jarinya memotong lembut ruang kosong yang berada di depannya. Sebuah kekuatan garis spasial yang sangat besar langsung muncul, dan itu adalah kemampuan seorang Dozun yang mampu merobek ruang hampa. Hanya untuk menarik dengan paksa ledakan besar yang ditimbulkan oleh serangan sebelumnya. Singkatnya, setelah berhasil memindahkan badai ledakan tersebut, penatua lembah api pembakaran benar-benar takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Pemuda itu memang bukanlah orang biasa, dia mampu membuat api surgawinya melepaskan teknik semacam itu. Bahkan 9 naga petir api yang dilatih selama bertahun-tahun pun belum bisa sampai ke tahap itu. Sepertinya Tang Sen segera angkat bicara dan mengatakan bahwa 10 pertukaran sudah berakhir. Wu Chen, kau dinyatakan telah kalah, dan karena saudara Shou yang telah memenangkan pertarungannya, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang diinginkan, yaitu 3 transformasi api surgawi. Tang Sen juga menegaskan kepada penetua kedua bahwa Xiaoyan sudah dianggap telah berhasil lulus dalam ujian kali ini. Lantas apakah ada hal lain yang masih ingin kau katakan? Penetua kedua tertawa pahit saat mendengarkan ucapan itu, dan tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ujian lulus sesuai dengan kesepakatan, dan kami akan mendengarkan keputusan dari pemimpin lembah. Sementara Wu Chen berdiri di tanah kosong berantakan, dia menyapu pandangannya menatap Xiaoyan dengan kejam dan tidak memiliki pondasi apapun lagi untuk terlibat dengan urusan selanjutnya. Singkat cerita, Tang Sen kemudian memimpin Xiaoyan ke sebuah tempat yang dimana lembah pembakaran menyimpan teknik transformasi api surgawinya. Sembari berjalan, Huo Er kemudian tak bisa menahan dirinya untuk bertanya bahwa Xiaoyan lotus api yang kau gunakan tadi berada di kelas mana? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Xiaoyan menjawab, teratai api itu adalah keterampilan yang kuciptakan menggunakan api surgawi, karena itulah serangannya memang cukup kuat, namun benda tersebut terlalu menguras energi serta sangat melelahkan untuk digunakan. Setelah sampai di lokasi, Huo Er mulai menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa tempat ini disebut sebagai balai teknik dari lembah pembakaran kami. Orang biasa sangat dilarang untuk memasukinya dikarenakan transformasi api surgawi merupakan teknik rahasia tingkat tinggi, maka bisa dikatakan orang yang berhasil memasuki tempatnya disebut sebagai keberuntungan untuk mendapatkan warisan yang paling sempurna. Berada di depan permukaan pintu raksasa, Tang Sen kemudian melambaikan tangan menggunakan segel demi membukanya. Diperlihatkan di dalam aula besar itu rak kayu terisi banyak sekali gulungan dengan berbagai variasi warna, dan tempat itu memiliki total 3 lantai. Xiaoyan Tang Sen Huo Er berhenti di lantai, dan aturan yang berada di sana adalah tidak diperbolehkan untuk menyentuh benda-benda yang berada di dalamnya jika tidak akan menimbulkan masalah.
Sebuah bola kristal digantung di udara warnanya merah Soyan yang melihat penampilan dari kristal tersebut dipenuhi dengan segala misteri yang tak terhitung jumlahnya dan ternyata di dalamnya terdapat metode pelatihan lengkap dari 3 transformasi api surgawi dan juga beberapa peningkatan keterampilan pengalaman dari pemimpin lembah api selama generasi ke generasi dengan menyerahkan benda berharga itu. Soyan bisa dikatakan tidak hanya mendapatkan keuntungan semata tetapi dia juga bisa dianggap sebagai generasi muda yang dimana berhasil menerima langsung warisan terbesarnya. Tang Zhen mengatakan, kau telah menyelamatkan nyawa putriku, bahkan hadiah ini masih terlalu kecil untuk kuberikan padamu. Bagaimanapun aku hanya memiliki satu anak perempuan saja, nah tempatkanlah jiwamu ke dalamnya dan kau akan bisa mendapatkan warisan dari transformasi api surgawi. Setelah Sioyan meletakkan tangannya di atas bola kristal merah itu dan segera kekuatan spiritualnya melonjak masuk, terdapat sejumlah ruang dimensi lautan informasi yang begitu luas serta besar dan tampak dari luar bola kristal merah tersebut memancarkan cahaya berkilau. Bola kristal warisan memiliki semacam efek pengujian saat mentransferkan teknik rahasianya. Seorang pemuda terpilih dengan bakat luar biasa yang berhasil untuk mempraktikkan teknik rahasia tersebut. Tang Zhen yang kaget melihat Sioyan dengan mudahnya menguasai teknik rahasia tersebut. Memang tidak salah untuk diberikan kepadanya. Tang Zhen mulai berandai-andai, jika saja orang ini adalah murid dari lembah pembakaran milikku maka pasti kami bisa dikatakan berhasil menciptakan sebuah generasi mengejutkan para leluhur terdahulu. Tang Zhen menjelaskan kepada putrinya bahwa leluhur dari pendiri lembah pembakaran merupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua kala itu dan dia sangatlah kuat. Menurut apa yang kutahu ada 5 ahli utama di benua Doki dalam eranya, nah kelima orang ini pernah mewakili kekuatan puncak benua serta leluhur api pembakaran adalah salah satunya. Dikabarkan mereka berlima hanya membutuhkan selangkah lagi untuk mencapai ranah Dodi legendaris. Mendengarkan itu Huo Er lantas bertanya, siapa keempat ahli yang ayah sebutkan? Tang Zhen menjawab, jika tidak salah di antara ketiganya memiliki 3 faksi besar yang berasal dari klan Gu Menara Pil dan juga Istana Jiwa. Mereka adalah puncak faksi tertinggi yang sebenarnya. Huo Er tercengang saat mendengarkannya dan dia lantas bertanya lagi, bagaimana dengan yang satunya, mungkinkah dia berasal dari sekte bunga atau sekte langit dalam? Tang Zhen perlahan menggelengkan kepala, dia juga sebenarnya tidak tahu siapa satu orang yang tersisa tetapi sepertinya dia bukanlah anggota faksi teratas di wilayah dataran tengah, namun aku masih samar memiliki ingatan yang sangat jelas tentang namanya dikarenakan menurut catatan di buku leluhur ahli ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan lembah pembakaran. Bahkan dikabarkan transformasi api surgawi yang kita pegang sekarang adalah miliknya. Jika aku tidak salah ingat dia dipanggil sebagai Xiao Xuan. Huo Er kembali heran saat mendengarkan jawaban ayahnya. Xiao Xuan, jangan-jangan dia memiliki hubungan dengan Sioyan dikarenakan nama belakang dari pemuda ini juga berasal dari marga Xiao. Namun hatinya juga menyangkal, bukankah terlalu melebih-lebihkan membandingkan Soyan dengan leluhur pembakaran? Adapun Tang Zhen menyuruh putrinya untuk tidak meremehkannya. Aku mempunyai firasat bahwa pemuda ini bukanlah orang yang sederhana, apalagi dia memiliki lotus api surgawi, usianya juga masih sekitaran 20 tahun. Tetapi sudah memiliki bakat alkemis tingkat tinggi serta kekuatan spiritual yang sangat tangguh. Singkat cerita, sudah cukup lama Soyan menjelajahi isi dari bola kristalnya sampai sesat, kemudian bola kristal yang terbungkus cahaya merah langsung menghilang dan akhirnya proses penyerapan seluruh informasi dari 3 perubahan api surgawi berhasil didapatkan. Sioyan perlahan membuka mata dan langsung mengucapkan terima kasih kepada Tang Zhen atas semua kedermawanannya. Tang Zhen memberikan sebuah saran kepada Soyan bahwa 3 perubahan api surgawi adalah salah satu teknik yang terus diasah selama bertahun-tahun. Hal itu akan meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan dalam waktu sesingkat.
Namun energi yang akan kau peroleh bisa berubah menjadi liar dan keras karenanya berhati-hatilah saat mengendalikannya. Sioyan menangkupkan kedua tangan dan akhirnya memutuskan untuk berpamitan bahwa pemimpin lembah aku akan segera melanjutkan perjalanan. Jika ada hal yang kau butuhkan di masa depan maka datanglah untuk mencariku. Tang Sen tak mempunyai daya apapun untuk membuat Soyan tetap tinggal, namun dia berpesan agar jangan pernah membocorkan 3 transformasi api surgawinya yang telah didapatkan. Di sisi lain hal itu juga berlaku padamu. Jika kau punya waktu di masa mendatang maka sesekali datanglah untuk mengunjungi kami. Selama aku Tang Sen masih menjadi pemimpin maka kau akan tetap kami anggap sebagai penerus warisan terbaik lembah api pembakaran. Setelah menangkupkan kedua tangan, Sioyan kembali melanjutkan perjalanan dan arah tujuan kali ini adalah kembali bergegas ke kota Tianhuang. Singkatnya, setelah akhirnya tiba kembali di kota Tianhuang dan bertemu dengan Liu Qing, menyambut sahabatnya dan mengatakan, aku pikir sesuatu telah terjadi padamu di lembah api pembakaran dikarenakan kedua sahabatnya sudah menunggunya cukup lama. Namun Sioyan menjawab, aku baik-baik saja, hanya saja ada sedikit urusan yaitu menghabiskan waktu demi membantu mereka memurnikan sebuah pil obat. Liu Qing berkata, baguslah kalau begitu, namun berkat bantuanmu juga klan Liu milikku menjadi jauh lebih hidup dan makmur dibandingkan sebelumnya. Pada awalnya Sioyan sempat bingung dengan perkataan itu, namun Linyan menjelaskan saat ini banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liu ternyata memiliki seorang kawan alkemis tingkatan ke-7, karena itulah mereka terus berdatangan dengan niat untuk membangun hubungan kerja sama yang baik. Bahkan sangat ingin berjumpa denganmu. Tampaknya pekerjaan seorang master obat adalah hal yang paling populer di kalangan semua orang. Sioyan berkata, aku tidak menginginkan sebuah kehormatan dikarenakan tidak mungkin juga bagiku untuk tinggal menetap di sebuah tempat hanya untuk memperbaiki pil obat seumur hidup. Karenanya Li Qing sudah menyadarinya dari awal. Karakter dari Sioyan tidak menyukai hal semacam itu, sebabnya dia terus menolak dengan alasan tersebut. Setelah itu Liu Qing lantas memberitahu Sioyan tentang kabar yang dia dapatkan bahwa Xinlan yang kau sebutkan itu harusnya adalah anggota dari klan di kawasan wilayah Menara Pil. Nama lengkapnya disebut sebagai Xinlan. Sioyan kembali bertanya seperti apa kekuatan dari klan Ye. Liu Qing menjawab, cukup kuat, setidaknya jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan Liu. Tentu saja hal itu disebabkan untuk masuk ke kursi panah tua Menara Pil bukanlah sebuah hal yang mudah. Untuk dicapai, daerah Pil dipenuhi dengan berbagai macam orang serta faksi kuat di benua yang bermunculan, namun secara keseluruhan ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil. Karenanya klan Ye menjadi salah satunya, namun reputasi dari klan Ye sudah menurun dan menempati posisi terakhir serta terlemah dari semua 5 klan besar yang disebutkan 2 tahun yang lalu. Mereka bahkan kehilangan kursi penetua di Menara Pil. Jika ini terus berlanjut maka mereka akan tetap menjadi yang terlemah dan lambat laun akan segera digantikan oleh faksi lain. Mendengarkan informasi itu Sioyan merenung, tidak heran mengapa klan mengirim Xinlan menuju Akademi Janan dikarenakan ternyata situasi dari klan mereka cukup terpuruk dalam beberapa tahun belakangan. Sioyan berpikir cukup panjang, namun dikarenakan masalahnya cukup mendesak maka dia lantas bertanya tentang topik lain, sebuah hal yang diminta oleh sahabatnya sebelumnya. Apakah dia juga memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil? Liu Qing menjawab, apakah dokter perkecil yang kau sebutkan itu adalah seorang wanita yang memiliki tubuh racun? Liu Qing melanjutkan, ngirim cukup banyak orang demi menanyakan tentang kabarnya di wilayah Pil. Saat ini masalah menyebar yang kami dapatkan di tempat itu terkait dengan sahabatmu adalah permasalahan yang berhubungan dengan tubuh racunnya, sebuah konstitusi aneh dengan teknik tubuh racun menyedihkan tak diinginkan oleh seluruh orang wilayah Dataran Tengah. Mereka merasa ketakutan, mereka menganggap itu adalah sebuah hal yang bisa menyebabkan bencana besar. Awalnya semua orang mengira bahwa jenis tubuh racun ini telah dimusnahkan secara keseluruhan, namun tidak ada yang menduga itu muncul kembali di hadapan mereka.
Aku juga tidak yakin di mana tepat lokasinya berada, tetapi ada cukup banyak faksi yang berasal dari wilayah pilih yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan dengan bencana yang bisa saja diciptakan oleh tubuh racun tersebut. Nah, di antara faksi tersebut adalah Lembah Sungai Es telah menggerakkan anggota mereka untuk melakukan pencarian. Soyan mengerutkan wajahnya, ekspresinya seketika berubah saat mendengarkan informasi yang bisa dikatakan cukup buruk. Linyan ikut membenarkan, menurut informasi yang kuperoleh juga temanmu itu telah bertukar pukulan dengan para ahli Lembah Sungai Es beberapa waktu yang lalu. Meskipun dia berhasil melarikan diri namun kondisinya juga terluka parah. Soyan mengepalkan tinju di tangannya, niat membunuh yang kejam terlintas dalam pandangan matanya. 3 kalimat yang membuat hatinya terbakar adalah Lembah Sungai Es. Jika mereka berani membuat sahabatnya terluka, maka Soyan bersumpah sampai mati akan meminta mereka membayarnya.